Wibu, ini ada situasi yang kurang baik buat kita semua dan gua harap bisa dijadikan pelajaran gitu untuk jangan sampai terjadi lagi. Jadi ada sebuah hal yang unik, tapi unik ini bukan unik yang menarik, lucu, kawaii, unik-unik gitu, bukan. Ini unik yang mengkhawatirkan dan tidak baik dan jangan sampai ditiru. Situasinya unik tuh maksudnya gue belum pernah lihat situasi kayak gini, ngerti gak sih? Belum pernah terjadi di sekitaran gue. Situasi apa tuh, No? Jadi ada orang ya yang nge-tweet tentang anime itu berujung ke doxing dan diancam. Hah? Gimana? Iya, jadi ada orang nge-tweet tentang anime dan berujung di doxing dan diancam. Ini keterlaluan, kelewatan, dan bikin malu nama baik Wibu. Swear dah. Ya, gue tahu nama Wibu gak baik-baik amat juga sih di sekitaran lu pada, di sekitaran kita. Cuman, ya masa sih sampai doxing dan ngancem gara-gara anime doang? Dan kalau lu lihat tweetnya, lu baca tweetnya, itu sesuatu yang sangat-sangat kayak lu pertanyakan gitu. Kenapa bisa sampai begitu? Tweet kayak begini, di mana permasalahannya? Kenapa orang nggak suka? Kenapa sampai ketidaksukaannya lebih dari sekedar itu? Dan gua harap pembahasan ini bisa jadi pembelajaran lah, harus jadi pembelajaran nih buat kita semua. Jangan sampai wibu-wibu tuh kayak gini ya, please. Karena ini bukan masalah bau-bawang lagi dan bersikap aneh, ini udah kriminal. Tweetnya apa sih, No? Apa yang terjadi sini? Kenapa ada begini, No? Coba masuk penjelasan, No. Oke, fine. Jadi ada orang lah, konten kreator di Amerika. Dia untungnya tinggal di Amerika ya. Jadi tolong buat kita semua nih ya, jangan sampai ini terjadi di sekitaran kita di Indonesia ya. Semoga wibunya cuman bau aja, jangan lebih dari bau. Jadi ada orang namanya sebutlah Chibi ya. Gue juga baru tahu dia karena tiba-tiba lewat di timeline Twitter gue. Kan lu udah gak main Twitter, No? Bukan gak main Twitter, gue nge-lock akun gue dan gak nge-tweet lagi. Gue cuma iseng-iseng baca-bacain Twitter aja dan udah gak seketagihan itulah. Dan gue suka sama state gue yang sekarang untuk lock akun dan cuma baca-baca Twitter. Jadi tiba-tiba tweet dia lewat dan rame banget. Jadi si konten kreator yang suka ngomongin anime ini itu nge-tweet tentang Dadadan yang dimana ya kayak cuman pertanyaan gitu. How do you think Twitter will react to this being animated? Yang dimana dia menunjukkan salah satu panel manga Dadadan yang memang kelihatan cukup ecchi lah, jelas banget ecchinya, dan dia penasaran gitu kira-kira bakal seperti apa dianimasikannya dan bagaimana Twitter ya, manusia-manusia Twitter akan nge-react sama panel tersebut. Gue yang melihatnya ya tanpa konteks tahu dia siapa, ngapain aja dia di Twitter, atau bagaimana review-review konten dia. Gue juga kayak cuman, iya gimana ya. Tapi tidak buat Twitter, karena gara-gara tweet itu dia langsung di doxing sama seseorang, dia langsung di threaten sama seseorang, dia bahkan sampai dikasih tahu makam kakaknya di mana yang udah meninggal dan alamat-alamat keluarganya. Itu kan kayak, kok bisa begitu? Buat kalian yang masih nggak ngerti ya, para wibu ya atau penonton-penonton gua gitu ya, doxing atau kegiatan ngasih tahu data private orang, data pribadi orang seperti alamat, nama panjang, tinggal di mana, nomor telepon, email dan lain-lain, itu tuh nggak bisa sembarangan lu lempar-lempar kayak gitu ke orang-orang, apalagi ke internet. Itu ada hukumnya dan jangan lu lakuin. Jadi doxing itu bukan ngasih tahu muka VTuber yang mana, itu bukan cuma itu doxing. Muka orang yang udah kelihatan di internet juga kalau lu kasih tahu alamatnya di mana, rumahnya, tinggalnya, ya doxing, kriminal, jangan. Yang sampai sekarang gue masih nggak paham sebenarnya apa yang terjadi. Maksudnya kenapa orang sampai membenci itu? Dan akhirnya gue coba scroll dan cari tahu. Akhirnya gue nemu kayak semacam beberapa kemungkinan lah. Yang pertama adalah ini gara-gara orang-orang sebel sama tweet dia sebelumnya yang ngomentarin episode 1 Dadadan yang adegan penculikan alien. Yang kita tahu bersama kalau itu emang lucu banget dan emang keren banget animasinya. Yang kita tahu juga konteksnya bisa dianggap sebagai ero atau ecchi. Nah, dari situ gue baca-baca banyak fans Dadadan tuh kayak mulai ngelihat nih orang tuh ngeritik Dadadan mulu. Ngapain sih lu gitu? Kayak lu mau apa nih gitu loh, segala macem. Dan gara-gara kritikannya itu Twitter tuh dapat kayak 4.000 retweet dan lain-lain lah. Nah, dari situlah muncul kemungkinan kedua, kalau orang ini emang istilahnya rage baiting, emang pengen dapetin engagement dari Twitter. Seperti yang kita tahu, dia blue check mark, dimana kalau misalnya dia rame-rame gitu bikin tweet yang kontroversial dan conflicted gitu bisa dapat duit lah dari Twitter, sehingga orang mulai sebel nih sama dia karena argumen-argumen dia itu dicurigai cuman buat ya dapetin duit dari Elon Musk. Makanya sampai tiba-tiba ada orang yang bikin tweet petition untuk stone this guy. Stone tuh dilempar batu sampai mampus. Ya elah, beginian doang. Tapi ini terjadi sebelum yang tweet doxing ya. Jadi kayak masih kesel aja sama orang gitu. Ya biasalah Twitter, profile picture anime dan bacot aja udah. Akhirnya mulailah dapat ancaman-ancaman yang mulai kagak serius gitu. Kayak gini yang bilang kalau ketemu nih orang bakal dihabisin lah, diinjek-injek otak dan palanya. Sampai kalau dia jadi mayat pun diludahin. Too far gak sih? Kayak kenapa mesti sejauh ini sih? Kayak ngapain sih sejauh ini? We need to bring back
annoying people. Too far. Kenapa sih orang berlebihan banget sama sebuah anime? Dan sampai akhirnya masuklah tweet yang ngasih tahu dia tinggal di mana, dikasih tahu di Google Map, bahkan sampai social security number, apa ya, nomor KTP-nya. Gua nggak bisa ngasih lihat tweetnya ya, karena ya jadi ikutan doxing dong gua. Plus beberapa sih udah hilang ya tweetnya gara-gara menyalahi aturan Twitter, tapi ya tetap aja ngeri banget kok orang sampai doxing hanya karena tweet yang berisikan pertanyaan tentang anime. Ini bakal kayak gimana nih ya kalau misalnya Dadadan menganimasikan panel ini gitu loh. Terus beberapa orang juga mulai expose dia yang dimana dia suka juga anime-anime anak kecil. Again, sesuatu yang berlebihan, nggak harusnya terjadi, dan kayak cuman debat selera doang. Dan kalaupun dia cuman rage baiting ya jangan lu kasih, jangan lu quote tweeted, jangan lu bales, diemin aja kalau lu nggak mau dia dapat duit dari Elon Musk. Dan cuman anime, Pak, cuman anime. Tenang aja, tenang. Dia ngomong kayak gitu, diemin aja, nggak apa-apa. Kalau lu nggak setuju, nggak usah sampai ngancem-ngancem dan melakukan tindakan kriminal. Nah, kalau lu pada di sosial media kan suka bilang gitu kan, bela VTuber kayak bela negara dan lain-lain. Kalau misalnya masih komentar berkepanjangan mah nggak apa-apa. Dan ini baru nih bela-bela yang berlebihan jelas banget gitu, bukan lagi kayak bela ini kayak bela itu. Ini udah berlebihan bela untuk sesuatu yang nggak penting dan bahkan sampai ngedoxing orang. Perdebatan yang kayak sampai sekarang aja gue masih nggak make sense, man. Apa sih yang terjadi? Gue baca ini aja kayak too much. Sekali lagi ya, gue nggak tahu konteksnya si Chibi ini sudah melakukan apa di masa lalu. Mungkin udah punya kayak semacam title public enemies di community anime. And again, menurut gue pun kalau misalnya dia cuma ngata-ngatain anime yang menurut lu bagus, terus beda pendapat sama lu, juga menurut gue masih tidak pantas dia untuk mendapatkan tindakan kriminal. Tidak pantas dia untuk mendapatkan ancaman pembunuhan. Cuman anime lagi-lagi. Jadi seblunder-blundernya dia kalau cuman ngomongin anime, apapun yang dilakukan sama orang-orang di sini mengerikan sih. Buat apa? Ya lagi-lagi mungkin ini Amerika style ya, dengan culture-nya gitu loh. It's either you or me gitu loh. Nggak terima yang lain. Mengerikan lah. Sepengalaman gua berselancar di internet dan menjadi seorang wibu ya, gua lihat yang paling parah doxing. Dan itu pun juga gua seneng ya, komunitas para wibu lainnya udah sadar itu adalah hal yang bodoh, kriminal. Stop. Kalau ada orang yang ngelakuin itu, kita jauhin, kita marahin. Please, udah sampai situ aja ya, nggak usah lebih dari sekedar itu. Yang lain-lainnya nggak usah tambah-tambahin, nggak usah sampai ada kayak gini-gini juga. Ya di Indonesia sih udah ada doxing ya, tapi nggak separah ini gitu sampai dibocorin semua di internet detail-detail KTP-nya. Gue bilang lebih parah bukan berarti lu baik ya gitu loh. Tetap salah doxing lu, walaupun cuma nunjukin muka VTuber atau apa ya, tetap salah. Tapi ini mereka nih next level parah, ngasih tau KTP-nya, alamatnya, anggota keluarga siapa aja, kuburan kakak di mana, itu mengerikan sekali sih buat gue. Dan orang kayak gitu ya emang pantas di penjara. Jadi udah ya, komunitas wibu, kita jangan sampai melebihi Amerika kayak gini, bikin malu. Kan banyak tuh wibu yang katanya anti western ya kan. Tunjukin dong kalau lu nggak mau lebih buruk daripada mereka nih yang ngaco-ngaco kayak gini. Kabar terakhirnya, Chibi sudah mengambil langkah-langkah hukum. Semoga bisa berjalan lancar dan ya nggak ada korban jiwa dan terselesaikanlah hal-hal kayak gini. Oh iya, ada update nih kabar terakhir. Beberapa orang mulai bukan cuma doxing tapi juga berusaha untuk ngehack akun dia. Berawal dari tweet nanyain Dadadan animasi ini bakal kayak gimana. Kenapa sampai segini? Gue jadi penasaran nih, orang masa lalunya kayak gimana? Apakah memang dia kriminal juga apa gimana? Intinya kalau dia bukan kriminal juga, cuman orang yang nyebelin teksnya atau nggak sih lo, argumennya nyebelin, I don't think he deserve any of this. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Orang nyebelin berhak di doxing nggak? Kalau lu jawab iya, gak itu pertanyaannya. Gue gak mau denger jawaban lu. Pokoknya komentar aja deh sesuka hati lu. Menurut lu apakah ada yang lebih parah daripada ini di Indonesia dan gue mungkin belum dengar? Coba boleh komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan wibu kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, jangan doxing-doxing orang ya. Udah ya. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, jangan kriminal gara-gara anime lagi. Why?